Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Sehat, semangat, dan aktivitas berjalan dengan lancar kami harapkan hingga kesempatan sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam Dialog Publik untuk edisi Selasa 12 Januari 2021. Seperti biasa 60 menit ke depan kita akan membahas tema-tema teraktual, di mana kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung terkait dengan tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Dan tema kita hari ini yakni seputar berzakat. Ayo berzakat. Line phone kami buka nanti di 0736215541. 0736215541. Ketika kita berbicara tentang zakat, pemirsa, masyarakat saya yang awam juga begitu menyimpulkannya adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan terutama bagi orang-orang yang beragama Islam. Nanti mohon kita koreksinya dari narasumber kami yang hadir di studio kali ini. Nah, bagaimana potensinya di wilayah Provinsi Bengkulu? Kemudian semangat atau gairah berzakatnya juga seperti apa? Dan kemanfaatannya nanti akan kita gambarkan dalam tema kita kali ini, Ayo Berzakat. Dan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama persis di samping saya adalah Profesor Dr. Kamaluddin, yakni selaku Rektor DHSN. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita ajak ngobrol dulu sore hari Boleh. ini tentang berzakat ya, semangat berzakat. Nah, hadir pula di studio kami Bapak Dr. Andes Haji M. Nasyeh, MED, selaku Sekretaris Basnas Provinsi Bengkulu. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Selamat sore, waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke. Semangat untuk bagaimana kemudian kita menyisihkan zakat setiap hari atau seperti apa nih Pak ya? Nanti dijelaskan ya Pak. Tadi ada yang salah nggak dari pengertian dari zakat yang saya sebutkan tadi? Tidak. Oke. Tapi mungkin didefinisikan lebih detail lagi sehingga lebih spesifik, lebih bisa memahami lebih dalam lagi. Boleh? Dari Pak Nasir? Para pemirsa yang budiman, bahwa zakat adalah betul harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam setelah sampai satu nisab. Satu nisab. Artinya batasan jumlah, kemudian haul 1 tahun, kemudian harta yang halal dan harta milik sendiri. Tapi kalau harta orang lain nggak mungkin dizakat. Dan kalau harta yang haram, bahwa usahanya itu nggak halal juga nggak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Jadi ada syarat, minimal ada 4 syarat. Pertama adalah jumlahnya paling tidak itu kalau diuangkan sebesar harga 85 gram emas. Kalau diuangkan. Kalau diuangkan. Gitu. Kalau setahun segitu berarti wajib zakat. Kalau nggak zakat berarti di situ ada hak fakir miskin. Kenapa kata Allah, wa fi amwalihim hakum maklum lisaili wal mahrum. Di harta-harta mereka itu ada hak orang lain, hak fakir miskin. Ya. Baik yang minta-minta maupun yang tidak minta. Yang kedua adalah setahun. Setahun. Setelah setahun dizakati. Tapi kalau PNS nggak setahun boleh dicicil. Boleh setahun nggak dicicil. kumpul. Iya. Gitu. Iya. Jadi boleh per bulan. Per bulan boleh ya Pak ya. Dicicil 2,5%. 2,5%. Yang ketiga adalah harus harta yang halal. Itu usaha yang halal. Yang dari si syariahnya itu memang dibolehkan. Bahwa dia usaha-usaha yang haram seperti kata Allah penjualan hal-hal yang memabukkan, seperti jual ganja, itu nggak wajib zakat. Iya. Baik. Dan kemudian milik sendiri. Milik sendiri. Jadi milik sendiri itu wajib dizakati. Kenapa? Dengan zakat diharapkan semakin berkembang harta itu, semakin tumbuh, dan orang itu semakin suci karena sifat kikir, pelitnya itu dikikis oleh zakat. Kemudian hartanya bersih. Baik. Jadi harta yang belum dizakati maka harta itu bercampur dengan harta yang haram. Padahal ketika kita ngasih makan keluarga, istri anak kita dari hal yang haram, maka kemudian kata Nabi, fannaru aulabi. Maka tempat yang paling utama adalah neraka. Artinya kalau kita memberikan makan nafkah pada keluarga dengan harta yang haram, maka sama saja berarti memberikan harta yang di situ ada unsur nerakanya. Karena itulah harapan kami, Nusantara Bengkulu, mari kita jangan merasa berat hati atau berat untuk zakat. Karena zakat adalah justru akan menambah harta kita semakin berkah, semakin banyak, semakin berkembang. Dan istri anak kita jadi taat pada Allah dari orang yang baik. Tapi kalau tidak zakati maka ya rumah tangganya mungkin ribut melulu, panas, suasananya tidak harmonis begitu, anaknya rewel dan sebagainya. Maka zakat adalah untuk membersihkan harta itu sendiri,
Yang kedua, mensucikan orang yang bersangkutan agar tidak punya Sifat-sifat kikir yang tadi. kikir. Kemudian kalau di luar zakat karena belum sampai nisab ada namanya infak. Infak, oke. Infak. Jadi harta yang dikeluarkan di luar zakat. Umpama, bagaimana Pak, saya belum sampai nisab Pak, tapi saya ingin bersedekah. Infak. Kenapa? Karena orang yang berinfak itu setiap hari ada malaikat berdoa. Bagi yang berinfak akan didoakan semoga hartanya berkah. Ya. Gitu. Yang tidak berinfak maka doakan oleh malaikat agar dia binasa. Orang yang bijak paling tidak setiap pagi dia berinfak karena dia akan didoakan malaikat sehingga hartanya berkah, berkembang. Kemudian kalau tidak bisa infak, sedekah. Sedekah. Sedekah itu non materi dan materi. Non materi dan Iya. materi, oke. Seperti katakanlah Tenaga. tabassumuka sodako. Senyummu Senyum adalah ya, sedekah. sedekah. Banyak-banyak senyum ya pemirsa ya. Iya. Jadi ada kita lewat, ada Ya. mungkin di jalan ada kayu yang melintang, ngalang orang lewat kita singkirkan. Kita Sedekah singkirkan. Itu juga sedekah ya Pak ya. Ada lagi, Infak, zaman dulu sedekah. ada yang orang protes pada Rasul, wahai Rasul, enak ya orang kaya itu bisa sedekah dengan hartanya, bisa haji dan umroh dengan hartanya. Kami yang miskin gimana? Gimana mau Mau sedekahnya gitu, sedekah pikirnya apa? gitu ya. Wahai kata lebih tidak. Dengan kamu menyebut asma Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah adalah sedekah. Nah, itu Baik. sedekah bagi orang yang tidak mampu. Jadi Baik. ada sedekah. Senyum sedekah. Kemudian tadi nyirikan hal-hal yang merintai orang sedekah. Baik. Membantu orang sedekah. Baik. Bisa dengan pemikiran, Ya. tenaga, dan dengan pikir. Oke. Jadi sebenarnya manfaat itu tidak hanya bagi orang yang menerima atau menggunakan ya sedekah yang diberikan tadi ataupun zakat ataupun juga infak, tetapi untuk diri dan keluarga sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat mendidik diri kita Iya. jadi orang yang dermawan. Baik. Jadi Kan itu. tidak boleh hitung-hitung ya Pak Ya, ya. begitu, pokoknya Oke. itu hanya Allah. Baik. Harta Allah untuk Allah nanti akan Baik. kembali lagi. Baik. Lebih kembalinya, bahkan bisa berlipat ganda. Baik. Tapi orang merasa, aduh sayang harta kita ya. Payah-payah carinya singa malam kok dikeluarkan. Padahal 1 juta itu cuma 25.000 Pak. Jadi orang merasa berat. Gitu. Padahal setelah kita keluarkan 25.000 1 juta, Ternyata, udah bersih, gitu udah enak. kan. Toyib, Baik. halalan toyiban. Baik. Kalau belum, bercampur dengan kotoran harta kita. Nah, ini yang kemudian alhamdulillah di Bengkulu Pak semakin sadar. Baik. Buktinya penerimaan zakat kita semakin meningkat. Meningkat ya. Nah, Oke, kita alhamdulillah. berbicara tentang potensi zakat terlebih dulu sebelum ke penerimaan zakat. Potensinya seberapa besar sih Pak kalau Provinsi Bengkulu secara Provinsi itu umum? kan ada yang meneliti dari peneliti di IAIN dulu sampai 500 miliaran kira-kira potensinya kalau semuanya berzakat dan infak. Tetapi sampai detik ini belum sampai. Ya paling kalau dikumpulkan sekitar 30 miliar lah. Kalau provinsi baru 5,4 miliar Baik. provinsinya. Selatan mungkin hampir 5 miliar, kota 5 miliar gabung gitu ya. Jadi masing-masing sekitar itu. Nah kita usahakan dengan dialog ini barangkali semakin sadar bahwa dengan zakat itu bisa juga untuk mencegah penyakit. Mencegah penyakit ya. Sama corona ini. Dengan zakat maka penyakit corona akan bisa jauh dari kita. Iya, iya, iya. Mestinya seperti itu. Sehingga bersyukur pada Allah bahwa semakin sadar semakin meningkat dan buktinya penerimaan zakat dari tahun lalu target 4,7 sekarang 5,4. Oke, 4,7, 5,4. Oke, kita bicara tentang potensinya ya Pak ya. Oke, sudah ada peningkatan. Kemudian kalau kita berbicara, kita ke Pak Kamal. Ya, penggunaan potensi zakat ini, zakat yang sudah diberikan gitu untuk penggerakan umat ini seperti apa? Kalau Bapak menilai sejauh ini seperti apa untuk wilayah Provinsi Bengkulu? Walaupun kita belum cerita nih tadi ya penggunaan zakat di mana aja. Oke. Mungkin saya dari data tadi Pak ya, Ya, jadi dari hasil patut penelitian, termasuk saya juga membimbing beberapa mahasiswa S3 Iya, gitu. iya. Jadi memang nggak usah besar-besar ya, tadi kan ada 500 miliar. Iya. Ya. Artinya di Provinsi Bengkulu itu 10% aja Iya. yang sadar akan zakat. 10% aja yang sadar? 10% aja berarti itu kan sudah 50 miliar. Wow. Artinya kalau umat Islam itu kesadaran zakatnya sekitar 10-20%, itu kan sangat membantu orang-orang miskin Pak ya. Artinya orang miskin tidak akan sebanyak jumlah yang ada sekarang ini kalau memang kesadaran umat Islam itu tinggi akan membayar zakat. Saya contohkan aja. Misalnya gini, gaji dengan pendapatan beda ya. Kalau gaji kan kalau kita pegawai negeri itu kan yang ini, tapi pendapatan kan ada honor dan segala macam. Benar. Misalkan rata-rata aja 1 bulan itu kita dapat
pendapatan 4 juta Pak ya. Iya, Berarti sudah apa itu 100.000 ya yang kita bisa kasihkan ke zakat Pak gitu ya, 2,5%. Iya, betul. Makanya kemarin di Uniped saya katakan jumlah sekitar dosen dan karyawan itu sekitar 450. Nggak usah semuanya Pak ya, sekitar 300 saja yang katakanlah sadar akan zakat. 300 berarti kali 100.000 ya Pak ya. Iya. Berarti kan sudah 30 juta. Baik. Jadi apa itu Per bulan itu. per bulan. Per bulan, Nah, ya. itu baru Baik. Uniped. Nah, Belum yang lain lembaga gitu ya. lembaga yang lain. Bapak katakan tadi di PNS di Indonesia ada begitu Iya, banyak. Makanya banyak. saya katakan 10 sampai 20% aja kalau kita kesadaran zakat itu tinggi, saya pikir itu kan akan disalurkan oleh Basnas. Betul, Jadi, betul. Makanya saya sangat sepakat ya kalau lewat lembaga resmi ini kan distribusinya itu kan lebih merata. Lebih merata. Lebih merata. Kalau kita lewat individu bisa jadi karena kita kenal si A ya. Kebetulan si B juga mungkin karena kenal si A tadi Dikasih si juga A ngasih gitu, si A. Jadi bener-bener. bisa jadi menumpuk ke satu orang. Iya. Tapi kalau lewat lembaga resmi ini kan terdata Pak ya. Iya, Dia benar. punya database. Jadi siapa yang memang benar-benar layak untuk Membutuhkan, menerima. Artinya distribusi orang miskin itu kan akan semakin sedikit karena semua akan mendapat. Semua akan mendapat. Akan mendapat kalau lewat Basnas. Basnas, Bukan berarti iya. salah Pak ya, kita Iya, individu iya, iya. melakukan zakat itu kan langsung boleh, boleh. bukan berarti salah. Makanya paham ini. Iya. Tapi akan lebih baik memang kelewat Lembaga. lembagaan karena ini lebih terdistribusinya dengan baik. Dan dia saya kemarin udah sosialisasi di MIPED, saya lihat macam-macam programnya termasuk katakanlah orang-orang miskin itu bagaimana ada usaha-usaha kecil akan dibangkitkan oleh lewat Basnas. Saya udah lihat kemarin program-program yang dari ditawarkan Basnas. oleh pihak Basnas. Oke. Itu menurut pandangan saya. ya. Oke, jadi sebenarnya potensinya sangat luar biasa, Sangat luar Pak biasa, ya. ya. Satu lembaga saja kemudian melakukan kesepakatan Iya, barangkali nah. gitu ya. Kita akan memberikan zakat secara rutin begitu ya, tidak per individu. Ini sudah luar biasa begitu ya. Dari Dahasan sendiri ternyata udah mulai Pak ya. Atau Sudah seperti mulai, apa? jadi sudah mulai, makanya saya katakan kemarin dimulai dari saya Pak. Jadi masa saya selaku rektor tidak Beri nih, contoh dulu. Beri contoh dulu, Baik, saya mulai baik. dari saya. Insya Allah nanti saya sudah perintahkan dengan kebetulan teman-teman mengelolanya bilang nanti bagaimana teknis pengumpulannya Baik. itu. Ya seperti itu sudah kita sepakati. Sudah mulai, ya. Insya Allah dari Uniped akan ada kontribusi buat Basnas nanti. Oke, kita harapkan ini menjadi semangat, jadi edukasi yang mendengarkan juga tersentuh, mudah-mudahan semangat untuk berzakat Amin, karena luar amin. biasa manfaatnya tadi. Iya, iya. Sebenarnya kita udah sering diingatkan ya Pak ya Betul. manfaat. Cuma kadang-kadang ya suka lupa karena Suka dunia lupa. ini ya Pak ya, dunia fana. Iya. Oke. Makanya saya bilang tadi Ya. bahwa mestinya itu semacam dipaksa Pak. Iya. Karena ayat ini mengatakan khudz anwalihim gitu. Khudz sodakotan gitu. Iya. Jadi pungutlah Pak. Kalau pungut berarti kan kita harus datang. Baik. Iya. Zaman Nabi dulu Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal Pak, Bu, untuk ke sebuah negeri untuk mengut zakat. Nah, kalau Baik. diem kan nggak ada yang mengut ya santai saja. Baik. Kira-kira harus ada Pak. Nggak bakal sadar Pak. Itulah tugas Pak Rektor, ya kan? Berarti harus ada semacam aturan gitu maksud Ah. Pak Sekretaris ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi seperti apa dan saya pengen tahu juga nanti penyalurannya seperti apa Iya. sehingga masyarakat yang mungkin sudah pernah berzakat Iya. melalui Basnas diingatkan kembali gitu. Iya, Oh, ini iya. manfaatnya luar biasa. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk beberapa informasi berikut ini nanti Anda akan kami undang untuk bergabung secara interaktif. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu dengan tema Ayo Berzakat bersama dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, Bapak Haji M. Nasyeh dari selaku Sekretaris Basnas Provinsi Bengkulu dan juga Profesor Kamaludin, Rektor DHSN. Pemirsa, line phone kami buka kembali di 0736211541 untuk Anda yang bergabung bertanya, barangkali mumpung nih di sini untuk mendapatkan motivasi, edukasi terkait bagaimana kemudian selayaknya berzakat, manfaat dan hal-hal yang bisa kita peroleh lebih dalam lagi tentang berzakat. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tadi ke Pak Nasyeh terkait dana yang sudah dikumpulkan, dana zakat yang dikumpulkan, ini kemudian keluarnya dalam bentuk apa saja, siapa saja yang menerimanya, dan kemudian kemanfaatannya begitu secara ekonomi mungkin bisa diceritakan pemantauannya tentu seperti apa? Dalam distribusi itu sedangkan syar'i ayat Allah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina dan seterusnya. Bahwa peruntukan zakat sudah digariskan Allah, nggak boleh menyimpang dari itu. Ada namanya 8 asnaf. Yang pertama untuk fakir dan miskin terutama, itu udah pasti. Jadi siapapun yang minta bantuan ke Basnas adalah orang yang fakir miskin. Nah, itu. Di antaranya ya bagi anak-anak yang barangkali nunggak SPP, Pak. Pendidikannya itu ya. Kita bantu. Jadi kita ke sekolah, berapa kalinya kita lunasi, gitu. Tapi disurvei dulu. Tentu dia ngajukan ke kami, syaratannya itu Bu, fotokopi KK, kalau dia adalah orang Bengkulu, KTP, kemudian KTP orang tuanya ya, KTP orang tuanya ya, kemudian SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau dia mampu nggak boleh, kan itu Pak. Kemudian lokasinya di mana akan disurvei dulu. Kalau memang survei dia mampu, baru kita bahas di pleno, kita ketok palu, kita bantu, dan kita lunasi langsung ke sekolah Pak, bukan kasih ke orang itu orangnya, tidak. Nanti berikan HP malah. Benar. Gitu kan. Yang kedua ada orang yang mau berobat Bu. Jadi dia berobat nggak punya dana, BPJS-nya mati. Dia ngajukan dengan syarat yang tadi, KK, KTP, SKTM, kemudian bukti dari rumah sakit, kita bantu. Itu. Kemudian yang mereka butuh modal, nah itu tadi ada bantuan gerobak. Ya. Bantu gerobak. Ini banyak yang saya lihat ya kan? kalau yang jual-jual ya Pak ya. Gorengan, jual rujak, jual bakso, bakwan sebagainya, ngajukan tentang gerobak, kita bantu gerobak. Itu diantaranya. Kemudian program yang mahasiswa juga ada Pak, mahasiswa yang nunggak, ya tadi SPP juga, mahasiswa. Kemudian UKT-nya ya Pak ya namanya kan, nunggak sekian juta, ajukan lunasi. Ada yang keluar negeri juga Bu. Ada yang keluar negeri juga, Jadi ada yang Bukhari di Malaysia, ada yang di Yaman, kita bantu juga. Gitu. Artinya itulah diantara penggunaan dana zakat. Tapi kalau ke rekrut tadi ke per orang, gunanya hanya 1 orang. Kalau ke kami begitu banyak, merata dan adil gitu. Karena memang harus adil dan merata. Yang miskin dapat, semua yang baik yang SPP, yang berobat, yang mau kuliah nggak punya uang, yang modal nggak punya, kita beli semua. Termasuk ada kita buka zakat mat dan warung mat. Zakat mat ini seperti ibaratnya Alfamart, Indomaret lah kira-kira. Jadi supaya mereka belajar ke zakat mat, Indomaret, zakat sambil bersedekah. Baik. Jadi orang yang tidak mampu, modalnya
kecil kita kasih modal, dia buka warung. Warung mat, ada zakat mat. Oke. Nah, itu kita. Kemudian ada juga seperti pertanian, kita kasih, ada yang kasih sapi Pak, gitu. Tergantung apa permintaannya. Ada yang bibit, kayak bibit sawit, bibit kopi dan sebagainya. Kayak di Muko-Muko kemarin kita kasih duit 100 juta untuk silakan apa proposalnya. Ada yang sapi, ada yang untuk Bikin proposal dulu ya Pak ya? ya, proposalnya apa saja, baru dana provinsi didontorkan ke sana, ditanya gitu Bu. Sehingga mereka bisa langsung ke objeknya Pak. Jadi kadang kami ini nggak mampu menjangkau ke daerah, langsung uangnya ke daerah. Tapi daerah ngajukan dulu proposalnya apa. Baik. Gitu. Baru kita gelontorkan 100 juta ke daerah, silakan. Nanti kita minta laporannya. Dan ini pun nanti Bu, diaudit Pak. Diaudit oleh akuntan publik, KAP. Nah sekarang sudah diaudit ini. Jadi meskipun kita seperti ini, tapi tetap diaudit Tetap karena ya. ini wajib di undang-undangnya diaudit. Diaudit ya Pak ya? Itu cara pembagiannya begitu Bu. Sehingga masyarakat silakan saja mengajukan ke Basnas dengan syarat tadi. Pertama syaratnya adalah fotokopi KK. Mungkin boleh bisa langsung disampaikan alamat Basnas sendiri di mana kalau mau datang seperti itu Pak? Alamatnya secara jelasnya di samping Masjid Baitul Izzah. Baitul Izzah ya, dekat ya masih di depan sini. dengan DPRD. Iya. Jalan Asal nomor 1 yang dulu adalah rumah ketua DPR. Sekarang kantor MUI. Kantor MUI. Ya, jadi gabung di MUI, disitulah MUI, Basnas, kemudian LP POM, UI situ, kemudian FKUB dan DMI. Ada 5 lembaga kantor di situ. Lembaga di situ ya Pak ya. Silakan Saling saja. berkaitan juga nih tugas tanggung Kami jawab. welcome, dan harta ini adalah untuk mereka semua, bukan Baik. untuk kita. Kita hanya 1/8 saja untuk kita. Yang selebihnya untuk yang berhak menerima zakat sesuai dengan hukum Allah terhadap Islam. Oke, baik. Nanti saya juga akan tanya terkait tadi harus ada apa ya? Kalau bahasanya pemaksaan, tapi mungkin apa tadi aturan ya Pak ya, Aturan. yang mengharuskan pada akhirnya. Nanti kita akan berbicara itu. Saya ke Pak Kamal, Profesor Kamal kembali ini tentang pandangan Pak Profesor sendiri tentang kemudian stereotip negara-negara mungkin yang berhasil dengan menggunakan zakatnya barangkali Pak, sehingga menjadi motivasi. Nah, ini kebetulan ini bukan ranah saya, jadi Iya. kebetulan saya bukan apa tuh orang syariah, Pak. Jadi mungkin saya nggak paham Dari, apa tuh. dari sisi ekonomi Ya, lah barangkali ya, Pak. negara-negara ya, karena ini kan teman-teman IN yang kajian tentang apa tuh. Nanti saya dimarah teman-teman ya. Mungkin gini ya, mungkin ke depan mungkin ini saya saran ke Pak Basnas. Jadi mungkin kenapa potensi ini kecil gitu ya, potensi zakat ini kecil. Yang saya lihat mungkin saya rasakan sendiri, mungkin edukasinya yang kurang Pak ya, kurang sosialisasi. Jadi karena ini kan kaitan dengan trust ya, kepercayaan masyarakat, baik. kepercayaan masyarakat. Jadi mungkin kalau edukasi ini kita lakukan terus-menerus, saya yakin Pak, kesadaran masyarakat itu akan meningkat. Karena ini terkadang kan ketidakpercayaan dan ketidaktahuan Pak ya, oleh masyarakat, akhirnya dia malas, padahal udah jelas ya Bapak katakan di ayat Quran dia diatur seperti itu. Itu sebenarnya kewajiban kita, bayar zakat. Jadi kalau harapan saya gini Pak Nazir ya. Jadi kalau mungkin kan orang-orang yang punya uang ini kan walaupun tidak semua ya membayar zakat, kan kebanyakan kan lebih senang individu gitu ya. Individu. Benar, Nah, kalau menurut saya akan lebih baik orang-orang kaya itu kan sebagian katakanlah 50-50 Pak. Sebagian katakan lewat individu, sebagian lewat lembaga yang resmi. Agar potensi yang dikatakan tadi itu tuh bisa paling tercapai. tidak enggak usah lah 100%. Katakanlah 30%, 40% aja sudah sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh Basnas untuk membantu umat-umat terutama orang-orang Muslim itu yang miskin. Yang membutuhkan. Karena ya tingkat kemiskinan kita kan cukup tinggi Pak ya. Jadi saya yakin ya kalau kesadaran itu tinggi, ya itu saya katakan tadi 50 miliar aja Pak ya. Coba bayangkan itu. Lumayan. Ya bisa membantu saudara-saudara kita. Jadi itu mungkin kalau saya melihat potensi zakat di khususnya kita di Bengkulu. Mungkin masalah edukasi aja Pak. Masalah edukasi mungkin ya saya paham juga mungkin terbentur juga di anggaran kalau di Basnas Pak. Jadi nanti kalau kita menggunakan sosialisasi yang begitu besar, nanti pertanggungjawabannya seperti apa Pak ya, karena ini kan diatur apalagi masalah syariah dan segala macam. Mungkin saya paham juga masalah yang akan terjadi di internal mereka, berbeda dengan perusahaan. Perusahaan kan lebih enak kalau ini tergantung dengan
apa itu diatur oleh syariah seperti itu kan, jadi mereka juga punya kendala dalam katakan edukasi kan perlu biaya juga kan, betul. promosi dan segala macam. Sementara kebutuhan. penggunaan itu hanya beberapa persen yang diperbolehkan. Penggunaan itu gitu juga ya. diatur dalam agama, jadi mungkin itu yang saya paham juga mungkin akhirnya kesulitan Basnas melakukan katakanlah sosialisasi. Jadi kemarin saya lihat teman-teman juga terbuka dengan dilakukan sosialisasi itu kan, jadi Sebenarnya dukungan pemerintah setempat ini sangat penting nih sangat untuk penting. melakukan promosi Nah, edukasi ya itu begitu mungkin ya. itu tadi mungkin Iya. dukungan pemerintah setempat, bagaimana katakanlah ya paling tidak apa itu Memberikan ruang ya Pak ya ruang katakanlah pegawai negeri aja dulu Ya. yang sangat terukur, Betul. yang sangat terukur. Artinya kalau pegawai negeri hitung aja saya nggak apa berapa di pemerintah kota, Iya, di berapa provinsi. jadi berapa orang gitu kan, berapa ribu orang. Berapa ribu ya? Berapa ribu ya, kayak di UNIP itu kan jadi udah sebagian Oke. besar itu kan melakukan penyaluran lewat Basnas gitu. Baik. Kita terima dulu dan telepon, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan wabarakatuh. Bapak siapa di mana Pak? Ini saya dari Kepahyang. Jauh juga Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Dedi, Pak Dedi, silakan Pak. gini Pak, Ya. saya ini kan ada tetangga nih Pak. Tetangga saya, suaminya udah buta, istrinya itu kerjaannya ya cuci piring lah, bantu-bantu. Nah, waktu itu saya lihat itu dikarenakan anak-anaknya itu kan yang satu udah kuliah, cuman semacam dapat undangan lah, undangan di UNIP itu, perguruan tinggi, dapat beasiswa setiap bulan. Nah, saya prihatin juga, jadi saya mau nanya, orang-orang seperti itu, maksudnya mau persyaratan apa aja yang mau ini kan, pengajuan bantuannya gimana gitu? Apa ada surat pengantar dari pihak RT atau lurah gitu, Pak? Untuk minta bantuan apa, semacam apa, bantuan apa namanya itu? Ya. Oh, jadi karena saya itu prihatin juga karena keadaannya juga gitu Pak. Baik. Gitu. Jadi itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Dedi di Kepahyang. Ini secara apa tadi masuk nggak dalam kategori penerima Pak ya? Ya. Kemudian tadi mungkin diulangi saja persyaratan untuk pengajuan bantuan itu seperti apa Pak? Sehingga lebih sering diulang, lebih sering ingat nih masyarakatnya nih Pak. Silakan Pak. Bapak tadi suami buta, istri cuci piring, Iya. ya kan? Kemudian anak dapat undangan di perguruan tinggi. dapat beasiswa gitu. Tinggal di kayaknya. Kepahyang. Oh iya. Jadi Bapak, sekarang posisi keluarga jelas memang tadi saya bilang harus miskin, ya kan? Keluarga tidak mampu. Bapak, persyaratannya apa saja? Satu, Bapak membuat permohonan. Membuat permohonan. Iya. Kepada kepada yang terhormat Ketua Basnas Kepahyang. Ketua Basnas Kepahyang Atau kalau ke Bengkulu ya kepada yang terhormat Ketua Basnas Provinsi Provinsi Bengkulu. Oke. Begitu Pak ya? Perihalnya mohon bantuan apa? Apa uang kuliah, apa mohon bantuan untuk modal usaha, disebutkan. mohon bantuan untuk berobat dan seterusnya. Kemudian bersama ini kami sampaikan nama tadi siapa dalam sini mengajukan permohonan. Syaratannya Bapak di samping permohonan satu, yang kedua adalah fotokopi kartu keluarga. Kartu Ya, Pak, keluarga, ya. fotokopi kartu keluarga ya Bapak. Yang kedua lampirkan fotokopi KTP. 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 Yang ketiga surat keterangan tidak Tidak mampu dari kelurahan. Yang dari RT di kelurahan. Dari kelurahan Ini ya. asli. Baik. Yang asli Pak ya. Lalu yang keempat domisili, artinya denah di mana dia tinggal, alamat. Kenapa? Karena nanti survei, ya? Mau survei. setelah Bapak mengajukan permohonan, Pak akan disurvei oleh tim kami. Apakah benar Bapak ini tidak mampu? Begitu. Oke. Sehingga kami harus bertanggung jawab. Nggak boleh sembarangan Pak. Baik, benar. Ditanya masyarakat, tanya Allah, harus akuntabel. Iya, iya. Jadi prinsip Basnas adalah akuntabilitas. Akuntabel, Harus iya. dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digugat. Oke, secara dunia akhirat ya Pak ya. Dunia akhirat gitu Pak ya. Jadi Baik. mudah Bapak, nggak usah sulit. Pertama ulang lagi permohonan. Surat permohonan Ya, ditujukan surat kepada permohonan kepada Basnas Setempat. Kepahyang atau Basnas Provinsi. provinsi ya. Nah, kalau Basnas Provinsi karena Bapak tinggal di Kepahyang, maka harus ada rekomendasi dari Ketua Basnas Kepahyang. Oke. Supaya dia tahu bahwa ada anggota masyarakat yang minta bantuan ke provinsi. Oke. Gitu Bapak ya. Baik. Itu Saya kira jelas. Pak Dedi ya. Nanti kita akan ulangi lagi, kita terima lagi penelpon. Halo, selamat sore. Halo, sudah terhubung dengan TVRI? Halo. Halo, Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Halo, sudah terhubung Halo. dengan. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmad dari Curup, Bu. Pak Ahmad di Curup, silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Pak Rektor dan Bapak Basnas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Saya Bapak Ahmad dari Curup mau bertanya, Pak. Iya, Ya. silakan Pak. Syarat untuk berzakat emas, misalnya punya emas 200 gram yang sudah lama disimpan atau 1 tahun disimpan. Bagaimana cara kita mengeluarkan zakatnya? Kira-kira berapa yang harus dikeluarkan, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Curup. Oke, kita langsung bahas saja Pak, 200 gram ya Iya, sudah. Pak Ahmad punya kira-kira umpama Kira-kira. punya uang emas Emas 100 gram. 100 gram. Bapak paling tidak selama Bapak punya emas itu sekali dalam dizakati 2,5% dari harga emas itu, Pak. Jadi berapa sekarang harga emas diuangkan? Berarti 2,5% dari jumlah uang itu Bapak keluarkan untuk zakat. Baik, misalnya 1 gram sekian ratus gitu Pak ya, Iya. tinggal dikalikan aja. Kalikan. Kalikan 2,5%-nya. Nah, Oke. jadi Bapak keluarkan dari jumlah yang Bapak dapatkan 200 gram, kalikan segram sekarang berapa jumlahnya, baru Bapak sisihkan 2,5%. 2,5% untuk diberikan ke Basnas, Bapak ya. Seperti Gitu. itu ya Pak, siapa tadi? Pak Ahmad. Ya. Di Curup anggaplah mungkin misalnya 500.000 nih kalau memang Ya, secara 1 detail. gramnya. 1 gramnya 500.000 dikali misalnya 10 gram lah Pak misalnya Ya. gitu ya. Jadi 5 juta, 2,5% dari 5 juta gitu. Ah. Berapa lah kira-kira? Kalau 200 kan banyak banget tuh Ya, ngitungnya gitu ya. nol. Jadi seperti itu Pak Pak Ahmad ya tadi. Ahmad dari Curup. Oke. Ada yang ditambahkan lagi Pak? Ya, Cukup? memang ini ada pendapat lain bahwa zakatnya tiap tahun. Tiap tahun. Gitu. Tetapi lalu pendapat yang kuat ya karena dia sudah dizakati cukup. Cukup Terus sekali sekali itu ya, ya. sekali aja. Oke. Baik. Gitu ya. Baik begitu Pak Ahmad pun juga tadi Pak Dedi di Kepah yang kita terima lagi di line telepon. Halo, selamat sore. Ya, sudah terhubung dengan TVRI Bungkul. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore dengan Bapak. Ini tadi yang dari Pak Dedi. Pak Dedi tadi. Silakan. Dedi ya Pak Dedi. Ini Pak, Ya. saya itu bukan apa, saya karena dekat tanggal ini. Maksud saya bisa nggak kita bukan yang bersangkutan datang atau diwakili. Yang kedua, kita punya foto keadaan rumahnya atau maksudnya foto itu. Jadi apa nanti ada disurvei lagi apa gimana. Dan itu Oke. bantuan juga di situ kan tadi disebut ada beberapa macam. Nah sekarang ini dia ini kan usahanya ya tadi itu membuat usaha semacam kerupuk gitu. Sambilan dia itu karena itu apa satu lagi mungkin bisa minta semacam bantuan sekolahan apa bantuan biaya apa sekolah Oke. gitu. Baik. Jadi maksud saya itu apa bisa diwakili Oke. atau memang yang bersangkutan. Baik. Begitu Nah, Pak. Dan itu satu lagi yang minta surat pengantar itu apa dari kelurahan atau dari RT-nya Pak? Dari Iya. kelurahan ya Gitu. tadi ya. Jadi Oke. kan disebutkan dari RT gitu. Baik. Bisa dari lurah aja satu-satu. Sudah Bapak? Oke, makasih Oke. itu. Wassalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suratnya dari kelurahan ya Pak ya? Oke. Iya, jadi tadi saya jawab ya bahwa Ya, langsung saja. surat keterangan tidak mampu Pak Dedi dari kelurahan Pak ya. Jadi nggak ada pengantar lagi Pak. Pertama surat dari Bapak sendiri. Bapak menulis surat ke Basnas dengan ya mungkin nyuruh anaknya boleh juga gitu kan. Tandakan Bapak di bawah. Ya tentu diharapkan yang mengantarkan yang bersangkutan sebenarnya supaya kita lihat tuh keadaannya gitu. Baik. Tapi Ini misalnya kalaupun diwakilkan bisa juga karena toh nanti Pak akan disurvei. disurvei. Oke, Gitu berarti loh, Pak. tetangga seperti Pak Heeh. Dedi tadi nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Karena akan disurvei langsung. antar, tapi Pak Dedi tanda tangan Pak Dedi dulu. Ya. Pak Dedi sampaikan ke kami lengkap dengan ya tadi persyaratan Persyaratan tadi. tadi, Terus Bapak ini mengajukan untuk apa tadi? Usaha ya umpama usaha apa? Biaya atau ya bantuan modal usaha kerupuk. Iya. Kerupuk tadi umpama kan? Iya. Atau minta bantuan lunasi biaya tunggakan anak sekolah saya. Oke, baik. Rinciannya dirinci Pak, dirinci dari kepala sekolah tanda tangan. Kalau dia kuliah Pak Rektor, Ya. ya bahwa Oke, si dari A sekolahnya tunggakan ada. sekian UKT Pak Rektor tanda tangan. Nah, udah lengkap semua Pak Dedi nanti dari tim kami
turun untuk survei kelayakannya Pak. Supaya jangan sampai nanti salah sasaran. Iya. Itu Pak ya, Iya. harus tepat sasaran. Betul. Sehingga efektif dan efisien dan berkah. Karena orang zakat ingin berkah itu supaya manfaat. Manfaat ya Pak Makanya ya. terus sampai nggak boleh ngedown, harta ini harus terus diberdayakan karena orang yang berzakat ingin pahala. Ya. Hartanya ingin berkembang, Betul. ingin dapat ampunan, Benar. kan itu, ingin dapat Iya. pahala terus artinya segera disampaikan. Baik. Makanya jangan salah sasaran tadi. Baik. Kalau yang saya tangkap tadi ini kemungkinan ini permintaan bantuannya ada beberapa jenis gitu Pak. Iya. Mungkin maksud tadi minta bantuan untuk pengembangan usaha sekaligus untuk membantu biaya kuliah. Apa diperbolehkan dalam satu keluarga? Tentu masing-masing satu proposal. Oke, berarti beda-beda, tapi jadi boleh mengajukan. dalam bedel yang berbeda-beda gitu Pak Dedi ya, jangan satu, karena kita akan satu-satu. Iya. Kenapa? Karena yang butuh bukan bapak seorang tapi banyak. Iya, gitu, benar-benar Pak. begitu Distribusinya ya. merata. Tadi ya. Makanya untuk jangan sampai kita ya numpuk. Iya, Kan itu oke. pemerataan dan keadilan. Betul. Gitu. Baik. Lagi kita orang yang butuh banyak supaya pengentasan kemiskinan. Pengentasan, Ya kan? oke, baik. Kan Kota Bengkulu paling tinggi ternyata kan. Nah, Maka itulah tugas iya, kita. oke. Dengan zakat ini Pak Rektor betul. Dengan zakat yang bagus mungkin terangkat dan akan terbebas orang yang miskin bisa diberdayakan dengan ekonomi produktif. Ekonomi Gitu. produktif. Oke. Jadi seperti itu silakan membuat pengajuan, nanti akan ada prioritas tentunya Pak Prioritas ya. tentu. Apalagi nanti akan disurvei lagi. Begitu Pak Dedi untuk membantu tetangganya tadi ya dalam kondisi yang membutuhkan bantuan baik dana usaha maupun juga kuliah. Anandanya begitu. Saya belum ngobrol sama Pak Kamal ini, tapi kita harus jeda dulu Pak. Boleh. Ya. Nanti saya akan tanya, ini Dehasen, apakah baru Dehasen, teman-teman lain di akademisi yang lain juga sudah mulai atau seperti apa? Jadi penyemangat atau teman-teman lain, Pak. Namun nanti dijawabnya kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Sejauh ini kita diingatkan untuk terus kemudian membersihkan harta kita dalam zakat. Ada juga tadi infak dan juga sedekah begitu. Bagi yang sudah mulai kelupaan, benar-benar diingatkan lagi mulai hari ini. Habis ini nanti langsung berzakat atau bersedekah gitu ya Pak ya. Besok pagi berinfak. Berinfak. Nggak bisa infak, sedekah. Iya. Senyum sedekah. Sedekah. Oke, kita ke Pak Kamal nih. Tadi kan sudah ada semacam kesepakatan dengan Basnas ya Pak ya. Kemudian untuk di lingkungan ini semacam mewajibkan kita itu seperti apa Pak? Jadi
kalau di internal kita itu kan sudah ada pengurusnya. Pengurusnya ya? Sudah UPZ di- namanya. Sudah UPZ. dia sudah di ini sudah ada kesepakatan dan sudah kita publish. Dan sebenarnya sudah mulai jalan kemarin. Sudah mulai Tapi jalan ya? secara formal baru sekarang kita ini kan Oh, lewat gitu. lewat Basnas. Baru Jadi mungkin di-clearkan. ini hanya menguatkan saja lagi-lagi Menguatkan, supaya teman-teman paling tidak ya. Ya saya katakan dari 450 karyawan dan dosen Uniped itu ya saya nggak berharap banyak ya. 300 saja kan yang karena kan macam-macam level kan. Jadi yang 300 aja yang memberi zakat. Ya itu saya katakan dari rata-rata 100.000 aja kan sudah luar biasa. Iya, Oke. betul. Nah harapan kita kan dari ini kan nanti cerita ke keluarga yang lain Pak ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya di kalangan Uniped kan dia punya keluarga juga kan, Betul. punya istri dan punya saudara. Betul. Pasti dia aja. Walaupun tidak lewat Uniped, kalau mau lewat Uniped itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak masalah. Boleh. Ya katakanlah dia langsung lewat ke Basnas atau lewat Basnas. ini kan itu kan sudah luar biasa. Yang Iya. penting kita kan kesadarannya itu yang penting. Artinya walaupun duitnya tidak lewat Uniped nggak ada masalah. Oke. Tapi kesadaran membayar zakatnya itu Yang kita perlu harapkan Ini yang saya terjadi. katakan tadi. Ini kan mungkin karena ketidaktahuan tadi Pak, ya, ketidaktahuan ya mungkin karena kan tidak semua pengetahuan agamanya bagus kita. Ya termasuk saya Pak, saya pengetahuan agama saya kan kurang. Jadi makanya saya mendengar sosialisasi kemarin kan baru waduh, ya baru ngeh gitu katanya itu kan. Nah, ya ada ketakutan juga kita bahwa harta yang saya punya itu kan bisa jadi nggak bersih Pak ya. Iya. Jadi dengan mendengar seperti itu kesadaran kita semakin Segera. segera. Jadi itu Segera mungkin yang kami lakukan di tingkat Uniped, ya? Uniped ya. Jadi saya pikir kemarin pimpinan-pimpinan fakultas, prodi semuanya Sudah. hadir. Jadi semuanya hadir. Saya pikir nanti kan tinggal disosialisasikan saya dan teman-teman ke dosen-dosen yang lain. lainnya. Karena kemarin kita nggak boleh banyak Pak. Ini kan sesuai dengan edaran Pak Wali Kota Betul, Pak. Ya. Kita betul. nggak boleh banyak. Jadi itu aja mohon maaf kemarin. Jadi kalau sebenarnya kita bisa kumpul banyak orang. Cuman masalahnya karena itu kan ada edaran bahwa kita harus menjaga jarak. Jadi Betul. makanya kita hanya terbatas pimpinan fakultas sampai pimpinan prodi. Jadi itu yang kita undang kemarin. Siap. Jadi sebenarnya mau hadir cukup banyak. Nah, tapi kalau dengar-dengar dari teman-teman akademik lainnya di universitas lain atau perguruan tinggi yang lain seperti apa kalau di Bengkulu, Pak? Ya, saya yang sudah lama itu kan kebetulan saya di Unip juga Ya, ya. Jadi Ya, saya Unip. pikir sudah kalau di Unip udah lama Sudah lama ya? berjalan dengan baik ya, baik orang yang disalurkan Ya. kan ya lewat Unip itu kan jadi Ya. sudah saya lihat terorganisasi dengan baik Oke. ya, maupun yang dikumpulkan lewat Unip saya pikir sudah ada listnya tuh Pak. Jadi Ya, tiap bulan itu muncul apa tuh ya, Oke. ya memang tidak dipaksa kalau di Unip Baik, itu juga baik. tidak paksa dia apa tuh kesadaran siapa yang mau model. Makanya saya katakan di Uniped juga gimana nanti kita edarkan list berapa dari gaji itu mau dia sedekahkan atau diinfakkan atau zakat ini. Jadi nanti dia sendiri menulis. Nanti tinggal bendahara yang memotong Oke. motong itu. Jadi ya memang secara agama harus sebenarnya wajib, Harus Pak ya. wajib. Cuman Baik. saya sebagai pimpinan universitas kan tidak boleh ya. Walaupun secara agama seperti itu nanti ini apaan Pak Kamal Ya, tapi tetap memaksa, semangat gitu kan. mengedukasi, Pak ya. ada edukasi jadi Ya. seperti itu. Jadi itu sudah saya pikir sudah kita Baik. lakukan nanti di Uniped. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sendirinya semangat itu hadir ya di Ya, kalangan mudah-mudahan Uniped, seperti itu, ya. universitas lainnya. Ternyata sudah berjalan sebenarnya Mudah-mudahan sejauh diikuti ini. universitas lain nanti Pak ya Iya. dengan Uniped aja yang kampus umum bisa Pak ya. Iya. Apalagi Tapi nggak salah Pak, Oke. rektor. Baik. Rektor itu dakwah dengan kekuasaan. Karena tadi jelas, ayat itu khutbah, pungutlah, ambillah, Ambil, ya. gitu loh. Jadi kalau para pimpinan lembaga kayak Pak Rektor ini begitu, itu nggak salah Pak. Karena perintah Al-Quran. perintah itu ya. Itu loh Pak. Pungutlah, berarti yang kalau enggak berarti yang nggak mau, ya salah pimpinan lembaga. Gitu loh Pak. Siap, Al-Quran siap. itu berlaku seluruhnya. Gitu loh Pak. Maaf, belang dikit bahwa kita kurang ini karena regulasi loh Pak. Regulasi ya. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Jawa Tengah itu Pak Gubernur itu regulasinya jalan terus, kamu gimana zakatnya? Ditunjuk Pak. Iya. Kamu siap berapa? Begitu. Ketika daerah seperti itu mau nggak mau Pak, Iya, iya. oh saya harus sekian. Gitu. Nah ini yang diperlukan Pak. Karena kalau sadar toh maaf kurang. Iya, kurang. Tapi kalau dengan Political will itu ya. political will tadi, Iya. ayo kamu gimana? Iya. Mau neraka mau surga? Nah, gitu. Iya. Surga zakat, neraka gak zakat, kayak itu. Kau umpama mau zakat ngisi pernyataan, tidak Iya. ngisi pertanyaan. Kenapa? Gitu Pak, sehingga Baik. terdongkrak. Semoga segera ada ya Pak ya, menjadi percontohan untuk wilayah di Provinsi Bengkulu juga terutama. Tapi kalau untuk di Bengkulu yang sudah ada regulasi Pak, daerah mana aja Pak? Bengkulu Ya. yang provinsi baru surat edaran provinsinya. oke, Mau tapi kita sudah, adalah Pergub.
Oke. Kami dari Basnas sudah ngajukan ke Kepala Biro Kesra kemarin draft pergub. Baru draft. Kalau yang kabupaten yang pertama kali adalah di Rejang Lebong. Rejang Lebong yang luar biasa. Sudah ada Oke. perda, kebetulan saya dulu di Kepala Kantor Kemendak Rejang Lebong. 6 tahun langsung datang, langsung saya buatkan usul perda, akhirnya goal perda 2015. Alhamdulillah. Oke. Kemudian menyusul di Bengkulu Selatan. Oke. Kemudian sekarang Benteng sudah, tetapi mandul. Kenapa? Karena pergubnya ada, tapi tidak tidak jalan. Tadi yang Bapak bilang political will-nya. Oh, political Oke, will. Artinya baik. gerakan dari pimpinan yang ayo zakat itu nggak ada. Jadi contoh dari pimpinan Oke. agar ayo zakat, ayo zakat, ayo zakat. Itu penting Kurang. sekali sebenarnya. Pak. Karena kami dulu Rejang Lebong itu karena Pak Bupatinya, kamu zakatnya berapa? Kau neraka apa surga? Kalau pengen surga zakat, gitu. Akhirnya mau nggak mau. Tapi kalau nggak digituin ya, nah aja katanya, diam. Nah, tadi Pak. Oke. Jadi edukasi sudah sih iya, tetapi political will sangat penting Pak. Gitu. Itu, Baik. Bu. Baik, mudah-mudahan perlahan ya Pak ya. Perlahan. Ada contoh-contoh yang di atas kemudian membuat lingkungan juga ikut bersemangat bersama untuk bersedekah gitu Pak ya. Tapi saya mau nanya, kalau sejauh ini kan tadi kan kita dapatnya sudah ada kesepakatan dengan Univet, kemudian dengan lembaga-lembaga mana aja sih Pak? Yang sudah tentu dengan Univet, kemudian dengan UNIP yang tadi Bapak UNIP, sudah oke. teratur rapi dengan IAIN. Dari jumlah lembaga instansi di wilayah Provinsi Bengkulu, berapa persennya sih sebenarnya yang sudah kemudian menyerahkan gitu ya? Ya, di lembaga sepakat itu gitu. sekitar 30%. 30%, Ya, masih ada jadi 70% kalau lagi. pegawai ASN Pemda itu kan 10.000 sekian. Itu yang sudah zakat itu baru 3.000-an. Baru 3.000 masih Bayangkan banyak. itu. 30%. Seandainya 10.000 semua itu paling tidak tadi. Yang kata Pak Rektor itu tercapai Pak. Iya. Itu kita karena mereka tadi 100.000 aja tadi. regulasi dan political will dari pimpinan. Oke. Kan itu. Iya, baik. Regulasi dan political will menjadi salah satu solusi Pak ya, agar kemudian semangat zakat atau potensi zakat ini bisa tercapai. 50% aja udah luar biasa Luar sebenarnya biasa Pak ya. itu. Sangat luar biasa. Ini kan belum nyampe 10% ya Pak ya? Belum Belum nyampe. nyampe, masih jauh. Tapi mudah-mudahan mimpi bisa tercapai. Iya. Nah, tadi saya bertanya dengan Pak Kamal, nah saya tanyakan ke Bapak terkait stereotip lah Pak ya, contoh kesuksesan semangat berzakat dan kemanfaatan zakat itu mungkin zaman sekarang atau zaman dulu atau negara mana boleh Pak, sehingga menjadi Sebenarnya gambaran. kalau zakat itu zaman dulu, Zaman zaman dulu. Umar bin Abdul Aziz. Iya. Itu. Zaman itu gaji pegawai udah dipotong. Zaman itu. Itu loh Bu. Zaman itu sehingga tidak ada orang yang terima zakat. Bayangkan coba. Susah nyarinya yang terima Susah nyarinya zakat, yang luar miskin. biasa. Saking berzakat Karena semua. sadarnya begitu tinggi, sehingga makmur, sehingga nggak mau terima zakat karena dia mampu. Iya. Karena kalau terima zakat berarti dia orang miskin. Iya. Makanya mestinya kalau memang ini yang tidak berzakat itu miskin, ditempel di rumah. mustahik. Kalau yang mampu tulis muzaki. Mungkin perlu juga itu, barangkali. Menjadi penyemangat begitu ya Pak ya. Oke. Muzaki berarti zakat, kalau nggak zakat berarti mustahik, terima zakat. Itu Bu, sehingga Oke. zaman itu rela. Zaman sekarang polemik Pak, bahwa zakat profesi nggak ada dasarnya. Jadi banyak orang tentang zakat profesi Bu. Padahal zaman dulu Umar bin Abdul Aziz, gaji udah dipotong untuk orang fakir miskin. Akhirnya ya tadi. Karena banyak dalih gini Pak, saya katakan sudah dipotong 15% katanya. Potongnya udah banyak Pak ya, saya banyak juga dalih rasain gitu, ini. Pak. Dalil lagi Pak Naseh, ya saya udah minus gimana gaji saya. Iya. Saya solisasi ke lembaga-lembaga. Nah ini boleh nih gambaran untuk masyarakat nih. Kondisinya sama mungkin nih, mau curhat tapi nggak bisa nih. Boleh, nah sebenarnya gimana jawabnya Pak? Gaji itu Bapak Ibu harusnya gaji penghasilan seluruh bruto. Oke. Bruto itu berapa jumlahnya, keluarkanlah 2,5%. Nggak bisa keluarkannya, apa udah habis. Dana lain dulu, ada orang yang begitu, dana lain carikan, keluarkan 2,5%, akhirnya kembali normal gitu. Kenapa? Karena dia mendahulukan kepentingan Allah. Iya. Ada aja jalan untuk Ada rezeki, jalan, intinya tapi gitu kalau ya Allah Pak ya? dikeluarkan ya sudah, nggak akan sudah. Makanya kalau kita patuh sama Allah, ya kan? Maka dunia patuh sama kita. Oke. Jadi hamba, tapi kalau kita hamba dunia, Iya. nggak akan selesai. Ini kadang-kadang kurang keyakinannya Kurang nggak gigih yakin. gitu. Karena Baik. secara logika bahwa uang keluarkan berarti kan berkurang. Baik.
logika, tapi secara substansi bertambah. Secara rohani itu Pak, spiritual bertambah. Kenapa? Karena dana yang dia zakatkan dia berdoa dan dia simpanannya ada dan tidak akan hilang. Tapi yang sisanya, maaf ngomong, mungkin ke septic tank semua. Iya. Nah, itu sebenarnya dari sisi syar'inya zakat dan infak itu sangat penting sekali, bahwa walaupun ₹1, ₹100 atau 1.000 tiap hari harus infak. Dan zakat wajib. Kalau wajib ini sudah diabaikan, ya tunggu saja. Berarti nggak akan berkah dan selamanya kurang terus, nggak akan cukup. Tapi kalau merasa cukup, tambah lagi. Nah gitu. Karena semua dari Allah dan untuk Allah. Baik. Jadi pola pikir yang benar-benar harus diubah ya Pak ya. Mindsetnya dirubah. Mindsetnya dirubah gitu. Mindset bahwa ketika Allah kita pentingkan, kita utamakan, Allah akan utamakan kita. Ketika Allah abaikan, ya masa bodoh kau ngabaikan saya katanya. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kita suka labil ya Pak ya pikirannya gitu ya. Aduh nanti habis ini aku makan apa? Habis ini aduh nggak ada lagi buat ini gitu. Padahal sebenarnya ya sisihkanlah sedikit gitu kayak. Yakini bahwa sebenarnya rezeki itu akan datang dari yang lain-lain gitu ya Pak ya. Berlipat ganda nanti. Berlipat ganda. Walaupun kita nggak nyangka, oh ternyata dapat rezeki dari ini gitu. Dan harus yakin. Harus yakin. Keyakinan itu yang harus diterapkan. Nah saya mau tanya ke Pak Kamal kembali. Target kita kalau di Univet seperti apa Pak? Untuk zakat ini sendiri? Ya itu saya katakan tadi kemungkinannya kan karena tingkatannya 400 sekian tadi. Macam-macam ya kan. Jadi gaji di Univet kan ada yang memang dosen itu kan memang yang tetap benar Pak. Jadi ada yang parsial gitu ya. Jadi tidak sebagai dosen full. Jadi makanya saya katakan tadi ya kita rata-ratakan gitu ya sekitar 100 lah rata-rata gitu kan. Kalau bisa kan ya gambaran sekitar 30 ya. Artinya sekitar 15 sampai 30 juta ya, sekitar mungkin gambaran satu bulan Pak ya. Jadi kemungkinan itu ya. Artinya Univet kan tidak begitu besar jumlah dosen dan karyawannya ya. Jadi tidak besar tapi semangatnya besar ya, semangat Pak ya. Kalau kayak di Universitas Bengkulu kan dosen aja kan berapa ribu ya, karyawan dan semuanya rata-rata PNS gitu. Jadi itu kan bisa lebih tinggi. Jadi ya rasional juga kita Pak ya dalam menentukan apa tuh ini kan. Dan kita lihat juga kondisi apa tuh perekonomian teman-teman. Walaupun dikatakan Bapak tadi seharusnya kita itu kan yang total yang kita terima harusnya Pak Edo jangan wah ini kredit motor sekian dikurangi dulu Pak. Kredit rumah sekian. Hutang ini sekian. Kalau itu nggak bakal ketemu. Nggak gitu Pak ya. Nggak bakal ketemu. Kalau akan zakat seumur umur. Nggak seumur umur kita. Jadi sebenarnya keluarin dulu sebelum sebenarnya gitu. Bayar kredit-kredit tadi ya Pak ya. Saya juga gitu. Begitu saya terima misalnya kayak saya terima Remon gitu lah. Misalnya 10 juta langsung dikurangi 2,5%. Kalau masalah utang itu pasti nggak bakalan karena nanti kredit mobil kan sudah habis tuh Pak ya. Jadi mungkin itu yang mungkin itu saya katakan tadi Pak ya, mungkin pemahaman yang mungkin kurang utuh gitu. Dikiranya mungkin yang itu bersih gitu kan, yang bersih yang setelah dikurangi orang kaya itu kan lebih banyak lagi utangnya. Iya, benar-benar. Berarti tambah nggak bayar Pak kalau gitu Pak ya. Orang kaya itu utangnya lebih besar dari kita lagi. Makanya nggak bayar lagi kalau itu. Saya minta testimoni Bapak secara pribadi aja begitu ya. Siapa tahu ini bisa memberi motivasi untuk yang lain. Apa sih Pak yang dirasakan mungkin secara ruhiyah Pak Kamal sendiri, secara fisik atau pikiran hal-hal yang manfaat lah yang Bapak rasakan ketika kemudian rutin berzakat, infak maupun juga sedekah secara pribadi. Ini mungkin pengalaman pribadi saya ya, jadi mungkin ada hal yang tidak perlu saya ceritakan. Jadi betul sekali, jadi kayak ada obat gitu ya kita dalam memberi zakat ya, termasuk saya, istri dan anak-anak gitu ya. Kayak ya mudah-mudahan Pak ya kalau kita ini terhindar dari macam-macam mara bahaya, musibah itu yang saya rasakan Pak ya. Rasakan ya. Mungkin hal terus nggak perlu saya ceritakan Pak ya. Itu yang saya ngalami di diri saya ya. Jadi tapi nggak tahu kalau pandangan orang lain seperti itu. Jadi makanya pokok Pak Kamal steady terus gitu kan. Padahal saya loadnya tinggi Pak. Jadi tapi alhamdulillah bisa sehat gitu ya. Mungkin ya mungkin mudah-mudahan yang saya terima itu bisa berkah. Itu aja lewat zakat. Tapi memang selama ini saya jujur aja Pak ya. Jadi sebagian itu saya tidak lewat Basnas, jadi memang langsung saya banyak Pak. Jadi mungkin yang tidak diketahui oleh lembaga saya, kata di Universitas Bengkulu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan dengan edukasi kemarin saya bisa paham. Karena saya selama ini nggak dapat edukasi itu Pak. Jadi artinya kelewat Basnas ini kan banyak
yang lebih positifnya kan lebih banyak ya, seperti dikatakan Bapak tadi. Orang yang dapat itu bisa merata. Betul, Ya itu. betul. Itu mungkin yang saya rasakan pengalaman pribadi saya. Baik. Gitu. Walaupun mungkin kalau secara logika kita nggak bisa nyampe kepikiran itu gitu ya, Ya, Pak ya. Tapi ya. dirasakan kenyamanan, Ya. kebaikan yang tercurahkan kepada kita ketika kita berbuat baik, terutama berzakat, Ya. bersedekah dan juga berinfak. Boleh mungkin dikasih motivasi lagi Pak ini biar Saya tambah kira yakin lagi nih memang masyarakat. Pak Rektor tadi ya spiritual itu yang punya hanya yang bersangkutan. Iya. Dan saya kira memang siapapun kalau silakan jadi kayak riak gitu Iya, ya. iya, Kayak benar-benar. enggak memang. Jadi memang kalau udah yakin pasti yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Pak Rektor. Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir seharusnya. Pokoknya ada berapa kasih, gitu. Ada yang minta-minta, ada roti sebuah kasih separuh. Ada yang minta lagi kasih segala. Kasih kalau. Kok yakin? Ini benar nih, yang tidak disangka-sangka. Jadi saya Ya kan kan? terkadang Coba, apa tuh langsung dia. gimana apa tuh anak saya kan 3 itu lagi ngambil S2 dan S1 2 lagi ambil S2. Iya. Ini gimana ininya Biayanya uang. gimana Ya, Gimana yang di ini? luar logika kita Iya. yang betul. Iya. Ada yang tidak disangka-sangka, terkadang yang di luar logika kita memang betul gitu. Dan janji Allah, Bu. Iya. Janji Allah nggak pernah lepas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu. Barang siapa yang yakin, saya yakinnya pada Allah, Allah akan carikan jalan keluar. Gitu, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita harus yakin Iya. bahwa itu Al-Quran, nggak ada yang ragu. Kalau ragu ya sudah, Iya. selanggaran. Kalau yakin, tadi pengalaman pribadi yang kalau ngomong dari riak. Betul. Semuanya merasakan tapi ya untuk diri sendiri karena spiritual. Oh ya Allah, ternyata benar. Tambah yakin adanya Allah. Iya. Ya Pak ya, tadi. Nggak masuk akal dari manalah. Saya seperti ini, uang seperti ini, saya nggak mampu lagi. Ya Allah, ada jalan. Dan Allah dari jalan yang tidak sangka-sangka kasih jalan tadi Pak. Jadi barangkali para pemirsa sekalian, yakin ketika kita sedekah Allah akan berikan imbalan berlipat ganda. Baik, baik. Gitu. Jadi ya saya yakin semua yang pernah bersedekah itu akan merasakan dampak secara fisik, apa namanya mungkin pikiran gitu, tenang barangkali begitu ya Pak. Bahkan dampak-dampak yang tadi dibukakan jalannya, diberikan rezeki yang berkali-kali lipat gitu ya Pak ya. Paling tidak Bu, ketika kita lihat orang bahagia, saya ikut bahagia Bu. Bayangkan coba, Iya. ketika dia terima kasih bahwa Allah kita ikut bahagia. Iya. Terima kasih Bapak, Baik. pernah saya nangis dia. Iya. Orang nangis, ya Allah Bapak saya nggak ada yang udah beras hari ini, nggak ada beras nggak ada apa, Bapak kasih uang. Oke, baik. Coba, artinya kan sama-sama netesin mata kita nangis kejadian, Iya. nggak sangka-sangka, kita Nangis sedekah bahagia, aja, Pak, ya. sedekah, Oke. tukang sapu yang di kantor sedekah. Jadi Terima kasih Bapak. begitu besar ya Pak ya kekuatan Sama sedekah masa nggak tadi. ada. Dan Saya pernah zakat. tetangga ngasih beras juga. Allah Pak, makasih Pak De, saya mau angkat beras, Pak De datang ngasih beras. Artinya kita nggak tahu gitu, bahwa itu Allah yang bimbing gitu, Iya. gitu loh. Dan nanti Allah kasih lipat ganda. Tapi ini jarang orang yakin, karena yakinnya bahwa uang dikasih ya kurang, kan itu Pak. Padahal dengan kasih itu akan Iya. berlipat ganda. Tahu ilmunya tapi nggak yakin gitu ya Pak. Iya kan gitu kan ya Makanya Pak ya, sekarang biasanya yakini. ya. Sekarang sudah tahu ilmunya, sudah disampaikan hari ini dan yakini. Iya. Dan jangan hilang timbul keyakinannya. Makanya Al-Quran mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Baik. Hudan lil muttaqin, Al-Quran petunjuk bagi orang yakin adanya Allah. Yang ragu-ragu tidak akan dikasih. Tidak akan dikasih. Yang Oke. yakin totality, Aha. nggak ragu-ragu Allah akan kasih jalan tadi. Baik. Gitu Pak. Baik. Bapak Rektor udah merasakan langsung. Merasakan langsung. Oke. Baik. Terakhir barangkali saya ke Pak Profesor Kamal, motivasi untuk teman-teman di sana yang kemudian masih hilang timbul keyakinannya gitu ya, zakat nggak, sedekah nggak, bisa makan nggak ya saya kalau ngeluarin yang kayak gitu-gitu nih. Bapak silakan berikan motivasi, begitu pun juga nanti Pak Nasih. Silakan Pak Kamal. Saya mungkin ngutip Pak Nasih aja. Ya. Kita yakinkan ya, Tuhan kan sudah memberi jaminan Pak ya. Jadi saya pikir tidak usah kita ragu-ragu dan itu ada dalam ayat Al-Quran Pak. Saya pikir ya cuma 2,5% kan. Gini aja, lihat aja orang-orang merokok itu. Nah, merokok itu kan kalau perokok itu kan paling nggak 1 bungkus Pak ya, itu 25.000. 25.000 loh. Nah, itu aja bayangan ini kan cuma 2,5% dari Iya. ini kita. Saya pikir tinggal niat kita Pak ya. Selama kita ada niat,
Itu aja, kalau menurut saya gitu aja. Jadi Oke. intinya kalau ada niat pasti bisa. Oke. Kalau bisa beli rokok 4 bungkus aja udah ya Pak ya. Gitu ya Pak, kalau gajinya 4 juta tadi ya Pak ya gitu. Oke, terima kasih Pak Kamal. Ya. Sekarang Pak Naseh terakhir motivasinya mungkin 1 menit saja Pak, silakan. Jadi para pemirsa yang budiman, yakinlah dengan kita berzakat, harta kita semakin bertambah. Yakin, itu Allah yang menjanjikan. Gak bisa zakat karena belum sampai nisab, infak. Ya barangkali tidak bisa 1.500 setiap hari saja. Karena harta yang kita infak itu dia berdoa pada Allah. Berkembang. Mereka berdoa agar orang yang berinfak itu digandakan, diberkahi rezekinya. Yang tidak berinfak pagi itu akan didoakan agar binasa. Naudzubillah. Makanya jangan sampai kita merasa kikir, sayang sama harta, karena harta dari Allah untuk Allah. Kita harus kembali pada Allah. Nggak mampu untuk infak sedekah. Paling tidak dengan berzikir kalimat thayyibah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah setiap saat, sehingga itu sedekahnya orang yang tidak mampu. Baik. Terima kasih banyak Pak Naseh, terima kasih Pak Kamal atas kehadirannya dan inspirasinya kepada kita semua hari ini tentang semangat berzakat. Sehingga terakhir mungkin saya ingatkan, mari kita bersemangat untuk berzakat agar kemudian bisa maju bersama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya Sina Farita, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.